Jadi dari sesuatu yang salah, tidak semuanya salah. Begitupun dari semua yang terlihat benar, karena kan benarnya belum mutlak menurut Allah yang mutlak. Menurut kita saja pemahaman itu benar. Nah, mesti ada celah di situ, ada salah. Kalau kita nggak waspada, kalau nggak waspada ada salahnya juga. Akibat lengah tidak waspada, malah jadinya benarnya jadi benar menurut nafsu. Padahal itu sudah disusupi oleh iblis. Disusupi oleh nafsu syahwatnya, kita nggak sadar di situ, ya, gitu ya. Ketika ada kesadaran baru kita ngeh bahwa oh salah ternyata memang, gitu ya. Nah, sehingga dengan terjaga husnudzon, terhindar dari suudzon, kita akan selalu berada di satu pemahaman yang lurus nanti, ya, gitu ya. Jadi itu intisari dari manqobah yang 24 dan 27. Kenapa itu yang dibacakannya? Dan itu termasuk tentang penyakit, yang satu wabah, yang satu penyakit yang menimpa, yang memang sulit obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirul muslim rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma iftah lana futuhal arifin amin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan salah satu tuntunan di dalam perjalanan mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dibimbingkan melalui Syekh Mursyid Kamil Mukammil Syekhinal Mukarram Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, yaitu melaksanakan khidmah amaliyah manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilan Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan karomah Sultan Aulia Allah limpahkan untuk kita semua. Mudah-mudahan berkah Guru Agung Allah limpahkan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam manqobah 24 dan 27 tersirat ilmu yang bisa kita ambil, ya, dari manqobah tadi. Sekalipun manqobah ini memang berisi tentang karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Sultan Aulia, kepada pimpinannya para wali. Dan karomah itu, ya, karena itu bentuk kemuliaan yang Allah berikan dengan haknya Allah, maka tentunya kita harus mengimaninya. Bapak Ibu percaya dengan karomah Sultan Aulia tadi? Percaya? Yakin? Harus yakin. Di manqobah 24 saya ingin mengambil sebagian kecil. Itu di manqobah tadi bahwa terjadi wabah, lalu hanya dengan minum air yang ada di madrasah dan rumput. Nah, kalau kita ambil ke wilayah pemikiran
Apa iya rumput dan air menjadi obat secara zahirnya? Lagi-lagi ini karomah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi jadilah. Nah gitu ya. Itu kalau urusan haknya Allah. Tapi saya ingin mengambil sari dari itu bukan berbicara masalah makna rumput dan air itu. Tapi saya ingin mengambil bahwa di situ yang harus ada ketika ada satu pernyataan atau keterangan atau ilmu yang sampai kepada kita tentang satu hal, maka yang harus ada sikap kita pertama harus diawali dengan husnuzon. Nah, berbaik sangka. Dengan husnuzon itulah maka Allah akan mengikuti husnuzonnya kita. Jadi karena kita berbaik sangka dan yakin, maka Allah buat kun fayakun gitu ya. Sari dari yang 24 itu. Jadi apapun harus diawali dulu dengan berbaik sangka. Yang manqobah 27 kita ambil sarinya itu akibat dari buruk sangka. Su'udzon. Jadi ada orang sebetulnya sudah tumbuh mahabbah, kecintaan, muhibbin ya, kepada Tuan Syekh ini. Lalu karena dorongan rasa cinta itulah dia ingin berjumpa, ingin silaturahim, ingin mohon minta doa, berkah karomah gitu ya. Dan belum tahu bahwa Sultan Aulia seperti begini ya, kita tidak tahu, dia belum tahu seperti apa sosoknya kan itu. Jadi ini bisa dikatakan perjalanan cukup jauh mungkin antara tempat berdiamnya Syekh Abdul Qadir Tuan Syekh ini dengan orang yang dengan mahabbahnya tadi. Nah, karena dorongan itulah maka dia berjalan menempuh perjalanan ya, lalu tibalah di satu tempat yang itu adalah tempat kediamannya. Nah, ketika nampak di hadapannya, ternyata dia rupanya sudah membawa ilmu, sudah ada pemahaman, pengetahuan di dalam benaknya. Ya, cintanya sudah ada, tapi juga ada ilmu yang sudah dibawa, yang menurutnya bahwa seorang wali itu hidupnya zuhud, hidupnya sederhana, hidupnya nggak mementingkan dunia. Sudah ada di sini pemahaman itu. Nah, begitu berhadapan di nyatanya, di kenyataannya ini kok begini seorang wali gitu. Jadi seolah-olah bertolak belakang dengan pemahamannya. Nah, sayangnya tadi gitu ya, dia setelah melihat perbedaan itu, kenapa begini padahal yang saya pahami seorang wali itu begini dan begitu. Sayangnya dia nggak ambil husnuzon dulu, dia langsung suudzon. Nah itu, maka akibat suudzon itulah akhirnya Allah uji dia dengan sakit di situ. Ya, akibat suudzon tadi, karena yang disuudzon ini kekasihnya Allah, kekasihnya baginda Rasul itu. Maka kalau bisalah kita bilang jadinya kualat lagi gitu ya. Gitu. Coba husnuzon saja dulu. Paling tidak dengan husnuzon, tapi dia masyhur seorang sultan aulia, di mana-mana saya dengar namanya, sehingga saya penasaran ingin ketemu, saya jadi cinta. Tapi kok nyatanya begini, apa benar gitu. Tapi ya sudahlah, yang penting saya ketemu dulu, saya tanyakan, kan itu husnuzon itu. Jadi ini terhalang dengan husnuzon, malah mampir saja tidak, kan gitu ya. Nah, jadi hadirin, husnuzon dengan suudzon ini dua hal yang satu sisi akan membawa keberuntungan, satu sisi akan membawa madarat dan kecelakaan. Nah, maka hati-hati kita di dalam mensikapi apapun dalam hidup ini, jangan tersamarkan. Tadi tersamarkan tuh yang tadi di Manqobah 27 itu, gara-garanya tinggal melihat kekayaan yang luar biasa. Ini bukan wali, karena kan itu wali nggak kaya begini, wali itu hidupnya sederhana kan gitu. Nah, jadi makanya disitulah salah satu contoh juga pengetahuan itu, kalau kita tidak bisa mengolahnya, dia akan menjadi hijab mahjub, hijab kita. Nah, itulah hijab tadi, hijab dari ilmu yang sudah ada di sini.
Nah, sebetulnya bukan di ilmunya yang salah, ilmunya sudah ini pemahaman itu, cuma karena dia tidak sadar bahwa itu ujian, dan dia pemahamannya belum luas di situ, baru itu pengetahuannya, sudah pengetahuannya baru segitu, ditambah nafsunya, nah ditambah kolbunya bermasalah. Karena kalau kolbu tidak bermasalah, sekalipun ilmunya baru sedikit saja, tapi kolbunya sudah benar, kolbunya sudah dibekali, diolah, gitu ya, sudah bersih, maka akan membawa kepada pikiran, pemahaman yang benar nantinya. Karena ketika kolbunya sudah bersih, dia akan menerima limpahan cahaya, nur dari Allah. Jadi artinya Allah akan berikan pemahaman yang enggak kita sangkakan. Itulah yang disebut ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang dengan hak Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak mesti Allah memberikan ilmunya kepada orang yang bersarung. Allah bisa berikan ilmu itu kepada orang yang bercelana jin misalnya. Hak Allah, Allah bisa saja memberikan kehendaknya dengan ilmunya kepada orang yang kita sangkakan orang yang miskin misalnya. Allah belum tentu berikan kepada orang yang kaya misalnya. Itu hak Allah semua. Nah, oleh karenanya waspadalah, waspada akan keadaan diri yang diri ini betul-betul sedang diuji di dalam hidup dunia. Jangan sampai akhirnya kita terhijab tadi, ya, jangan sampai kita akhirnya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Sudah kita diberi hidup lama di dunia, tapi pada akhirnya kita malah merugi, kan sayang. Gitu ya. Nah, maka jadilah kita orang-orang yang selalu husnuzon, ya, hindari su'udzonnya, ya. Jadi itu. Nah, tanbih itu ada poin di situ, tanbih. Jangan menyalahkan pengajaran orang lain, itu di situ tersirat husnudzon di situ. Karena bisa jadi yang kita sangkakan salah malah benar menurut Allah. Karena Allah sendiri menyatakan itu, la yashar qaumun min qaumin asayakun khair minkum. Janganlah sebagian kita memperolokkan, menyalahkan satu kelompok lain, bisa jadi kelompok yang kita olokkan ini malah dibenarkan Allah. Mereka lah yang benar, kita malah salah. Ya. Gara-gara sedikit beda saja kita salahkan orang, padahal mereka pun menyalahkan kita karena kita beda dengan mereka. Gitu ya. Dari sisi kitanya kita menyalahkan orang, dari orang yang kita salahkan mereka pun menyalahkan kita, lalu mana yang benar? Gitu. Nah, maka jangan saling menyalahkan, jangan saling, gitu ya. Yang penting cari benang merahnya di situ. Mana yang sekiranya ini membawa hikmah dan manfaat, ambil dari sisi mana saja. Jadi selalu ada celah nanti kalau kita mau mengambil pelajaran, mesti Allah bukakan tuh celah. Bahkan dari sesuatu yang salah sekalipun, ketika kita mau mencari yang benarnya, mesti ada celahnya. Jadi dari sesuatu yang salah, tidak semuanya salah. Begitupun dari semua yang terlihat benar, karena kan benarnya belum mutlak menurut Allah yang mutlak. Menurut kita saja pemahaman itu benar. Nah, mesti ada celah di situ, ada salah. Kalau kita nggak waspada, kalau nggak waspada ada salahnya juga. Akibat lengah tidak waspada, malah jadinya benarnya jadi benar menurut nafsu. Padahal itu sudah disusupi oleh iblis. Disusupi oleh nafsu syahwatnya, kita nggak sadar di situ, ya, gitu ya. Ketika ada kesadaran baru kita bahwa oh salah ternyata memang, gitu ya. Nah, sehingga dengan terjaga husnudzon, terhindar dari suudzon, kita akan selalu berada di satu pemahaman yang lurus nanti, ya, gitu ya. Jadi itu intisari dari manqobah yang 24 dan 27. Kenapa itu yang dibacakannya? Dan itu termasuk tentang penyakit, yang satu wabah, yang satu penyakit yang menimpa yang memang sulit obatnya.
Karena memang bulan Safar ini bulan di mana satu hari nanti di hari itu Allah turunkan bala gitu. Penyakit, ada sebagian hadis yang mengatakan 360.000 penyakit, banyak hadis-hadis. Yang penting kita tetap waspada ya. Bukan hanya Safar saja, kalau berkehendak menurunkan bala bisa bulan-bulan lain. Nah, kita sering salahkan bulannya. Sehingga karena sudah terlanjur masyhur menjadi satu pemahaman bahwa bulan Safar bulan sial, sampai-sampai nggak mau menikahkan anak di bulan Safar. Takut sial. Nah, itu ya. Saya jadi ingat itu ada kiai kita di Jombang yang dia dapat hidayah talqinnya di Papua yang pernah saya sampaikan. Jadi ternyata dia seorang ulama falak, ahli falak. Jadi kata beliau, sebetulnya Pak Kiai, hari itu nggak ada yang tidak baik, nggak ada itu hari apes itu ya, tanggal nggak baik, terus bulan itu. Cuma kita aja yang mensikapinya, gitu ya, nggak ada sebetulnya. Jadi sampai-sampai akhirnya orang tua gara-gara ini anak ini lahir di tanggal yang sial, di bulan sial, sampai dipaksakan harus dirubah namanya, gitu kan. Nggak begitu Pak Kiai katanya gitu kan. Ada di dalam ilmu falak itu, ketika ternyata memang setelah dihitung nama menjadi berat, kemudian tidak bersesuaian dengan hitungan harinya, jangan salahkan harinya, jangan salahkan juga namanya, kata gitu. Jadi ada lagi nanti secara ininya kilahnya, kalau sudah seperti itu nanti tinggal begini saja, gitu, untuk menyesuaikan antara tadi nama dengan hari dan seterusnya. Ternyata itulah ilmu falak yang benar. Nah, ini kadang-kadang yang ilmu falaknya yang baru setengah-setengah ini yang kadang-kadang bikin ribet gitu ya. Sampai ada, karena disebutnya kalau hari Sabtu itu hari sial untuk usaha, untuk berjualan, untuk bepergian, dia nggak mau bepergian, meliburkan diri. Padahal sebenarnya kalau dia mau keluar, mau itu banyak rezeki nanti, tapi tetap dia bertahan karena takut sial. Kan jadi madarat itu. Saya pernah dalam bab pernikahan dulu jadi kepala KUA, tapi bukan saya yang mengalami, tapi teman saya. Jadi saking ada, ternyata dari pihak besannya dia ada ulama falak, ada ahli yang falak, dia ngitung kan. Jadi pernikahannya sudah ditentukan jam 9 hari anu gitu ya. Gara-gara selisihnya cuma menit, nggak sampai jam-jaman, cuma beberapa menit saja harus dihitung ulang. Nah, kan bener itu kejadian, sampai akhirnya dibatalkan pernikahannya gara-gara hitungan itu. Itu kepala kawannya dimarahin bener itu sama ajengan itu, sama kayak gitu yang ilmu falak itu, gara-gara telat. Karena dia harus hitung ulang, padahal rombongan sudah bawa apa itu. Mending kalau bawa barang yang nggak basi ya. Kalau kayak makan-makanan yang basi, udah akhirnya mubazir tuh ya. Jadi akhirnya karena dia harus kembali pulang menghitung ulang, kan jadi madarat ya. Jadi mubazir artinya. Nah, jadi itu ilmu yang tidak benar kalau begitu tuh. Allah tidak menciptakan ilmu itu bukan untuk membadaratkan kita ya. Nah, maka carilah ilmu-ilmu itu yang memberi kita manfaat, jangan menjadi madarat ya. Jadi banyak juga kita mempelajari ilmu ini, ilmu itu. Wah, akhirnya pada saat kematian dia susah mati karena berat dengan ilmunya gitu ya. Jadi kan ada yang salah di dalam pencarian ilmunya, sehingga akhirnya orang di kondisi saat itu pengen segera mati, tapi ini nggak mati-mati kan tersiksa. Kalau yang mungkin masih muda nggak mau mati dulu, tapi kalau sudah sepuh, sudah repot, sudah ini nggak mati-mati ya, kan jadi bikin madarat semua. Dirinya tersiksa, keluarga pun juga tersiksa, harus ngurus terus gitu. Nah, kadang-kadang ada yang ikhwan kita ini kalau menghadapi gitu gimana pakai kan? Kalau yang sudah talqin ini luar biasanya. Kalau orang sudah dapat hidayah talqin ya, dalam kondisi seperti itu anggap kondisinya diajak ngomong sudah nggak dengar, kondisi sakaratul maut lah atau koma misalnya. Tapi ini udah talqin nih. Nah, maka bagaimana caranya?
Jangan kita ini kan ke telinganya, orang sedang sakrul maut itu udah nggak denger, gitu ya. Tapi itu sunnah, kita ingatkan tentang Allah dengan kalimat thayyibah yang dikumandangkan ke telinga, itu sunnah, tetap itu dilakukan. Tapi itu untung-untungan. Tapi bagi yang sudah talqin, yakinlah, nah guru kita membimbing saat itu. Karena yang sudah talqin maka kolbunya ada di dalam bimbingan genggaman mursyid. Nah maka caranya kalau sudah gitu ketuk aja kolbunya. Kolbu diketuk. Nah tempatnya hopi ini. Nah kitanya yang terus rasakan dikir hopinya. Itu ketuk aja. Kitanya yang berzikir. Itu ngikut itu hati. Sampai saat apa si ruh mau pergi itu ngikut itu. Itulah keberuntungan kita yang sudah dapat talqin itu, sampai pada saat itu guru kita membimbingkan itu, gitu ya, dengan perjalanan itu kita harus yakin itu ngikut dengan diketuk-ketuk itu. Nah ya, nah nanti ini ada yang mau talqin nggak di sini? Ada yang baru ya? Alhamdulillah ya. Baik, nanti kita ini kan majelis talqinnya. Nah ini hidayah berarti, mudah-mudahan kita semua senantiasa terus ada di dalam bimbingan, kita semua terus mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini besar manfaat khusus untuk saya pribadi, umum untuk kita semua. Kalau salah yang saya sampaikan itu kebodohan saya mohon maaf, saya mohon ampun pada Allah. Dan Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.